Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Itsnain Katili dari kelas 11 Pada kesempatan yang mulia ini, kita akan bersama-sama menyimak materi tentang seorang tokoh yang sangat istimewa dalam sejarah Islam. Ia bernama Uwais Al-Qarni. Meskipun beliau bukanlah seorang sahabat, kemuliaan beliau di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuat namanya harum dan dikenang sepanjang masa. Ia dikenal sebagai teladan tabi'in terbaik. Latar belakang kehidupan yang sederhana. Uwais Al-Qarni memiliki nama lengkap Uwais bin Amir, dan beliau berasal dari sebuah daerah yang terpencil di Yaman bernama Qarn. Beliau hidup di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun digolongkan sebagai tabi'in, yaitu generasi yang datang setelah para sahabat. Sejak kecil, Uwais hidup dalam keadaan yang sangat sederhana. Keluarganya bukanlah orang berada, tetapi Uwais tumbuh menjadi pemuda yang dikenal jujur, berakhlak mulia, dan memiliki semangat ibadah yang sangat kuat di tengah kesederhanaannya. Uwais memiliki tanggung jawab besar. Ibunya sudah tua renta dan sakit-sakitan, sehingga Uwais menjadi satu-satunya yang merawat dan menjaganya. Puncak kemuliaan, bakti kepada ibunda. Hal yang paling menonjol dari diri Uwais Al-Qarni dan yang mengangkat derajatnya di sisi Allah adalah baktinya yang tulus kepada ibunya. Ia merawat ibunya dengan penuh kesabaran, perhatian, dan cinta. Bahkan ketika muncul keinginannya yang sangat besar untuk pergi ke Madinah dan bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW, ia memilih untuk menunda niat itu. Alasannya jelas, ia tidak ingin meninggalkan ibundanya yang sangat memerlukan perawatan. Uwais memilih mendahulukan bakti kepada orang tua di atas keinginan pribadinya, dan inilah ketaatan yang membuatnya sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa mustajab yang dicari khalifah. Kemuliaan Uwais bahkan dikabarkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah riwayat, Nabi menyebutkan bahwa ada seorang laki-laki dari Yaman yang doanya sangat mustajab. Beliau secara khusus berpesan kepada para sahabat, terutama kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Jika kalian bertemu Uwais Al-Qarni, mintalah ia berdoa untuk kalian. Ini menunjukkan betapa tinggi kedudukan Uwais. Ia bukanlah seorang ulama besar, bukan pula pemimpin, tetapi ketulusannya dalam beribadah dan berbakti kepada orang tua telah membuat namanya harum hingga akhir zaman. Pribadi yang zuhud dan ikhlas. Uwais Al-Qarni dikenal sebagai pribadi yang sangat luhur dan sangat menjaga keikhlasannya. Ia hidup sederhana, bekerja sebagai pengembala dan tidak menyukai pujian, apalagi ketenaran. Ia selalu berusaha menyembunyikan ibadah dan amal kebaikannya agar hanya Allah yang mengetahuinya. Ketika Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib akhirnya bertemu dengannya dan memintanya berdoa sesuai wasiat Nabi, Uwais justru merasa ketakutan karena dikenal orang. Ia sangat khawatir popularitas akan melenyapkan keikhlasannya dalam beramal. Setelah pertemuan itu, ia memilih pindah ke daerah yang lebih sepi agar bisa beribadah dengan lebih tenang dan tersembunyi. Warisan akhlak terbaik.
Riwayat menyebutkan bahwa Uwais gugur dalam sebuah peperangan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Beliau wafat tanpa meninggalkan harta ataupun kemasyhuran dunia. Namun, warisan terbesar dari Uwais Al-Qarni bukanlah peninggalan benda, tapi teladan akhlak dan keikhlasan. Dari Uwais Al-Qarni, kita belajar bahwa kemuliaan sejati bukanlah dinilai dari pangkat atau harta, tetapi dari ketulusan, ketaatan kepada Allah, dan bakti yang mendalam kepada orang tua. Beliau mengajarkan kepada kita bahwa seorang bisa menjadi sangat mulia meskipun tidak dikenal oleh manusia, asalkan ia dikenal dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah biografi singkat tentang Uwais Al-Qarni. Semoga kisah ini menjadi inspirasi dan pelajaran bagi kita yang berharga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.